Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bertanya. Ayah menjawab. Sekarang Soda mau menanyakan pertanyaan. Apa pelajaran hari ini ayah? Ya, hari ini kita akan melihat kisah tentang seorang yang sukses, yang hebat, yang luar biasa di Asia khususnya, bahkan di dunia. Itu adalah kisah tentang Zhong Sansan. Nah, Zhong Sansan ini dia hari-hari terakhir ini mengejutkan banyak orang. Dia dikenal sebagai a lone wolf, itu serigala penyendiri. Artinya orang yang jarang terpublikasi, agak menyendiri membangun usahanya, dan kisah-kisah dan cerita tentang dia tidak banyak diketahui secara detail. Tapi kita bisa ambil beberapa situasi, beberapa keadaan, beberapa fakta menyangkut sosok yang hebat hari ini, yaitu Zhong Sansan. Mengapa dia hebat? Nah, pertama, Zhong Sansan ini termasuk orang yang selama ini tidak terlalu dipantau, karena memang secara umum bisnisnya juga di bidang yang tidak terlalu menarik, yaitu di bidang air minum, air mineral dalam bentuk kemasan. Nah, itu usaha-usaha awal dia dan usaha yang dia bangun. Hari ini dia bisa luar biasa mencengangkan. Dia bisa menggusur yang namanya Jack Ma, seorang pengusaha, dan di samping pengusaha Jack Ma itu, di samping uangnya banyak, dia sangat populer karena memang pertama bisnisnya di bidang IT, teknologi lewat Alibaba. Kemudian dia juga sangat enak berbicara karena memang dia dulu pernah menjadi guru. Nah, hari ini ada orang yang sekonyong-konyong yang tidak terpantau, tiba-tiba bisa menyeruak, tiba-tiba bisa mengungguli dia dalam pundi-pundi kekayaan. Nah, itulah sosok yang kita akan bahas hari ini, yaitu Zhong Sansan tadi. Bahkan informasi terakhir itu kekayaan Zhong Sansan itu sudah menyundul angka 57,2 miliar US dollar. Itu uangnya sangat banyak. Nah, kalau kita rupiahkan mungkin kurang lebih sekitar 582 triliun. Itu angka yang sangat luar biasa. Nah, ini dia kumpulkan, semakin menarik lagi kisahnya karena dia kumpulkan pada saat dia usia yang sudah relatif tua, ya, relatif dewasa. Dia mulai membangun bisnisnya secara perusahaan dia itu pada usia kurang lebih 40 tahun. 40 tahun, tahun 1996 dia memulai membangun perusahaannya. Nah, sementara sebelumnya itu kan dia bekerja pada perusahaan orang. Dia pernah jadi reporter di media, ya kan? Seperti ayah, dia pernah kerja di bidang media, mewawancara orang. Kemudian dia pernah juga bekerja sebagai karyawan di perusahaannya dia ini, perusahaan air minum. Jadi memang dia merintis dari bawah, bekerja pada orang, nanti pada waktu yang matang dia baru membangun bisnis. Ini menarik kisah ini karena dia memulainya pada usia yang relatif sudah tua. Oleh karena itu kita tidak boleh apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi keinginan kita itu tidak boleh kita tunda-tunda. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau memang hari ini kita terpikir, walaupun misalnya kita di usia-usia yang sudah relatif dewasa, tidak apa-apa. Dari usaha yang usia yang lebih minim lagi atau lebih muda gini jauh lebih baik. Nah, karena itu Zhong Sansan ini menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang bahwa pertama dia memulai usia pada usia yang cukup dewasa, ternyata bisa. Yang kedua, dia tidak tamat SD, nah, dia nggak sekolah. Itu kan sesuatu yang jarang terjadi, ya. Dia nggak sekolah. Karena apa? Karena pada saat itu kebetulan negara mereka berada dalam sebuah situasi yang kurang baik pada pemerintahan Mao Zedong. Itu ada namanya revolusi budaya. Jadi memang keadaan negaranya kurang stabil. Nah, dia juga akhirnya tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Di samping memang keadaan ekonomi keluarga dia sangat terbatas. Nah,
Tapi karena dia punya keinginan yang kuat, dia bekerja keras, dia membangun relasi. Saya pikir sebagai orang media ya, dia banyak sekali membangun relasi, ketemu orang-orang. Dia akhirnya bisa berhasil menjadi orang yang hari ini menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga beliau adalah sosok yang saya katakan tadi di awal yang ayah sampaikan, bahwa memang sosok penyendiri itu kan artinya sebenarnya secara positif kita ambil adalah figur yang fokus. Itu dia konsentrasi benar di usaha dia mungkin banyak tawaran di usaha-usaha yang lain, dia abaikan, dia fokus benar di usahanya. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa orang yang fokus, orang yang bersungguh-sungguh itu bisa menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Kemudian yang paling penting juga dari sosok Zong San ini adalah dia memiliki usaha itu yang sederhana. Jadi dia tidak usaha misalnya tambang batu bara, nikel, emas di kedalaman tanah sekian, digali alat. Tidak, dia juga tidak usaha yang IT yang memang relatif memiliki kemampuan pemikiran yang bagus. IT kan rumit ya kan, teknologi. Dia malah usahanya di bidang yang sangat sederhana, air yang pagi hari kita ketemu air, siang kita ketemu air, sore kita ketemu air. Nah air yang diabaikan oleh banyak orang ini ia kemas menjadi Nongpung Spring. Dia punya perusahaan dia punya kemasan itu. Nah dia jual. Lalu apa yang membuat dia menjadi besar? Dia jual dengan mungkin kemampuan di atas rata-rata, baik itu jaringan distribusi yang masif, kemudian hampir separuh Cina itu dia supply air minum itu, kemudian kemasannya bagus, dan dia benar-benar fokus di situ, sehingga air yang diabaikan oleh banyak orang. Makanya kan sering orang nanya ke ayah, usaha apa yang bagus? Semua usaha bagus. Yang penting tadi apa yang Zong San sudah perlihatkan, yang penting fokus, bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Nah ini kan yang penting kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Zong San yang kita pelajari dari kisahnya, yang bisa hari ini menjadi orang yang sukses dan terkaya di Cina. Gitu, nah. Apa yang bisa diambil dari kisahnya ya? Ya kisah itu kan begini, kita ambil yang positif ya, bahwa dia tidak tamat SD, tapi tidak berarti kita juga tidak boleh sekolah. Kita dalam artian kita tetap sekolah yang baik, karena situasi dia pada saat itu dengan situasi kita hari ini kan berbeda. Kalau kita sekolah baik, yang bagus, lalu kita juga sambil sekolah itu kita harus berteman dengan teman-teman sekolah kita, supaya di masa depan teman-teman itulah yang akan menjadi penopang bisnis kita, relasi kita. Kan kita mengenal mereka lebih awal. Nah Zong San itu memberi pelajaran itu, artinya effort onward never ended, maju terus pantang mundur, dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan biaya. Dia tidak menyerah, dia tidak mengeluh, tetapi dia terus bergerak. Walaupun mungkin dari awal dia sudah ingin membuat perusahaan, tetapi hanya karena keterbatasan dana dia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dari dia bekerja sebagai reporter media, koran, dari dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan air, kemudian dia bekerja macam-macam. Oleh karena itu dia kumpulkan, setelah terkumpul dalam waktu yang lama, dia mulai membangun bisnisnya. Bahkan pada usia yang 40 itu kan usia yang tidak muda lagi bagi seorang pebisnis. Tapi dia memiliki keinginan yang kuat, dia maju terus pantang mundur tadi. Dia kendala-kendala yang ada pasti dia temui, cuman dia sabar, dia tekuni, dan dia terus bergerak maju sampai hari ini kan. Beliau ini kalau mungkin sebelum pandemi corona ini, sebelum pandemi corona, bisnis-bisnis yang sifatnya natural resources, hasil-hasil alam, hasil-hasil bumi itu kan tidak terlalu menarik banyak
para investor-investor besar, karena memang lebih banyak para orang-orang kaya di dunia ini bergerak di bidang-bidang ya, salah satunya itu adalah bidang teknologi, kayak air, kayak ini enggak. Tapi dengan situasi pandemi ini terjadi perubahan yang luar biasa, akhirnya orang tuh back to nature, kembali ke alam, kembali kepada bisnis-bisnis yang memang real, dan itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan manusia yang memang harus dipenuhi, kebutuhan pokok ya, apalagi air. Ini kan air kan banyak memang, tapi air yang memang memenuhi standar kesehatan, ya kan, air yang memang dikemas dalam bentuk yang lebih praktis. Nah ini ini menjadi hal yang primer, menjadi hal yang utama. Oleh karena itu Zhong San ketika mungkin ditawari bisnis-bisnis yang lain, beliau tidak terlalu menanggapi, karena dia fokus, dia bersungguh-sungguh di bidang ini, sehingga dia kuasai betul bidang soal air ini. Mungkin ada cerita-cerita menarik dari dia tentang air ini, tentang bagaimana dia tidak berpindah, walaupun memang di belakangan ini dia mulai berekspansi ke usaha-usaha yang lain. Tetapi core bisnis utamanya itu harus kuat. Nah, kalau kita misalnya propertinya kuat, baru kita bisa ekspansi ke bisnis-bisnis yang lain secara sungguh-sungguh setelah core utamanya kuat, karena bisnis utama inilah yang menjadi bisnis yang menopang bisnis-bisnis yang lain sekedarnya. Zhong ini mungkin sudah sekarang masuk bisnis farmasi, obat-obatan, tapi kan bisnis utama dia ini kan bisnis air kemasan tadi. Nah ini yang tidak boleh lengah, baik seluruh pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha yang muda, itu harus tetap on the track, sungguh-sungguh menjalankan bisnis yang selama ini digeluti, karena akan banyak godaan. Pengusaha itu akan banyak godaan untuk diajak berbisnis A, B, C, D. Tapi kita tidak boleh tergoda sebelum benar-benar usaha kita itu yang kita tekuni itu betul besar. Nah itu yang Zhong San tunjukkan. Jadi ini semacam trik bisnis. Nah itu ada kan trik bisnis, jika orang berjalan ke kanan, berbelok kau ke kiri. Artinya kita berpikir dengan cara-cara berbeda, ya kan? Nah, Zhong San itu membuktikan kalimat itu, trik itu. Jadi ketika orang berduyun-duyun ke bisnis yang tadi teknologi, hal-hal yang berbau pada perkembangan, dia tetap kekeh di bisnis air mineralnya, dan dia buktikan bahwa bisnis dia ini bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang luar biasa, dan hari ini bisa mengejutkan banyak orang. Beliau menjadi orang terkaya di Cina, sempat menggusur Jack Ma, walaupun mungkin ada perubahan-perubahan lagi, tapi dia pernah merasakan sebagai puncak orang terkaya di negeri yang kaya, bukan orang terkaya di negeri yang Cina itu kan negara terkaya, negara kaya. Dia menjadi orang terkaya di situ, dan orang terkaya kedua di Asia di bawah pengusaha India. Jadi memang Zhong San ini menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat bahwa kita harus betul-betul bersungguh-sungguh, kita harus betul-betul tidak boleh menunda-nunda apa yang menjadi minat dan keinginan kita, dan tadi setiap ada kemauan pasti ada jalan. Saya kira itu belajar. Terima kasih atas penjelasannya ya. Iya, sama-sama. Nah, Anak bertanya, ayah menjawab. jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru.